Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi dia yang layak terima yang terbaik dari kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda sekalian. Saya ingin menyapa juga sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Dimanapun Anda berada, buka hati Anda, Tuhan ingin menjamah, melawat, mengubahkan kehidupan Anda dan menuntunnya berjalan di dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya bawa dua video singkat. Video yang pertama adalah grand opening, dokumentasi grand opening 2 minggu lalu. Pastor Philip Mantova, gembala kita, meresmikan gedung gereja Mawar Syaron di kota Semarang. Jadi terima kasih buat dukungan, doa, dan lain sebagainya yang Anda berikan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang Anda berikan sebagai gereja induk sehingga kita punya gedung sendiri. Dan memang gedung bukanlah yang utama, tetapi di tempat itu kami pastikan setiap orang mengalami Tuhan dimuridkan dengan baik dan bertumbuh. Lalu video yang kedua adalah laporan kemenangan. Bagaimana dalam satu malam lewat saat teduh bersama apa kata Alkitab tentang neraka. Kami menjangkau 500 jiwa baru lalu membaptis 70 orang. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi Tuhan mempercayakan kita untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dan saya berdoa supaya video ini menginspirasi dan menguatkan kita bersama. Mari kita saksikan. Tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saya percaya di tempat ini juga Tuhan akan memberikan damai. Shalom peace, damai sejahtera yang artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah. Yang patah akan disambung di tempat ini, yang hilang akan ditemukan. Tuhan Yesus memberkati tempat ini dengan damai sejahtera ke seluruh warga, semua lingkungan, biar tempat ini mengalami damai dan kemakmuran yang dari Tuhan. Di sini akan ada 1001 sejuta satu cerita. Cerita manusia yang didengar oleh Allah. Dan cerita Allah yang didengar oleh jemaat. Gereja Mawar Syaron Jawa Tengah dan DIY terus bergerak menjangkau jiwa selama pandemi. Memanfaatkan momentum saat teduh bersama, apa kata Alkitab tentang neraka, tanggal 9 Februari 2022, kami berhasil menjangkau 500 jiwa baru dan membaptis 70 orang. Pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas terus terjadi dengan begitu cepat di semua gereja lokal melalui pemuritan. Kami bersyukur menjadi bagian dalam visi 2030-300 dan akan terus mengerjakannya sampai 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus menjadi kenyataan. Haleluya, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Kita bersyukur kita berada di tengah-tengah gereja yang terus bergerak menjangkau jiwa yang terhilang. Bahkan di dalam kondisi pandemi yang seperti ini, pintu hati orang justru malah lebih mudah terbuka. Karena mereka membutuhkan Tuhan di tengah kondisi yang tidak menentu. Bahkan setiap rancangan, setiap planning akhirnya bisa gagal apa yang dirancangkan manusia. Dan akhirnya kembali manusia itu tahu bahwa hidupnya di luar Tuhan. Tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita bersyukur di tengah-tengah gereja yang demikian. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Februari, seperti tema khotbah yang diangkat oleh gembala kita Pastor Philip Mantova, sepanjang bulan ini berbicara mengenai membayar harga untuk sebuah mimpi. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan seringkali izinkan proses terjadi di dalam kehidupan kita. Ada harga yang perlu dibayar, meskipun berbicara mengenai visi mimpi, itu Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi kita gak boleh antipati dengan yang namanya proses, dengan harga yang perlu dibayar. Tuhan izinkan terjadi karena di balik semua itu, pasti Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan lihat sejenak ada 7 bangsa yang dibiarkan Tuhan di tengah-tengah tanah perjanjian bangsa Israel. Meskipun tanah perjanjian itu adalah visi mimpi dari Tuhan. Tapi Tuhan biarkan 7 bangsa itu untuk memproses bangsa Israel
Pasti di balik semua itu Tuhan tidak iseng atau Tuhan karena kejam. Tapi di balik semua itu Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Mari kita lihat sejenak Ulangan 7 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan janganlah engkau mengasihani mereka. Meskipun tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Berbicara mengenai visi mimpi bagi bangsa Israel di zaman itu. Tapi Tuhan izinkan 7 bangsa yang lebih banyak bahkan lebih kuat daripada mereka. Dan kembali Tuhan bukan karena kejam atau iseng mengizinkan 7 bangsa itu. Dan kalau kita pelajari setiap nama bangsa itu punya artinya. Het itu artinya adalah ketakutan, intimidasi. Girgasi artinya menyeret keluar atau mengambil dengan paksa. Amori artinya kepahitan, pengoceh. Kanaan artinya iri hati, kecemburuan. Feris artinya memberontak atau liar, tidak suka aturan. Hewi artinya kefasikan, tidak suka kebenaran. Dan yang terakhir Yebus artinya menekan atau menginjak dengan keras. Dan sepanjang ibadah umum saya membahas spirit-spirit itu sebagai tantangan, sebagai proses. Sebagai harga yang perlu kita bayar untuk mimpi dari Tuhan. Dan ibadah jam ini saya beri judul, bertumbuh pesat di dalam tekanan. Tidak banyak orang suka yang namanya tekanan atau pressure. Bahkan stres pun ada stres baik, ada stres yang buruk. Dan orang berpikir kalau ditekan, kalau orang mengalami tekanan sesuatu yang buruk dan kita nggak mau. Padahal tahukah Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu dalam perjalanannya Tuhan izinkan tekanan. Tapi memang spirit yang namanya spirit Yebus, tadi ingat Yebus itu artinya menekan, menginjak dengan keras. Spirit Yebus menganggap kalau kita ditekan dengan keras kita bisa mati. Tapi sebaliknya Tuhan pakai tekanan itu untuk justru memperlebar kapasitas kita dan membawa kita bisa mengalami penggenapan setiap visi atau mimpi daripada Tuhan. Gambar berikut adalah benih daripada pohon bambu Bapak Ibu Saudara. Dan konon katanya bambu Cina itu bisa bertumbuh tinggi sampai kira-kira 90 kaki atau kira-kira mungkin sekitar bisa sampai 30 meter tingginya. Dari benih yang kecil dan sepanjang 5 tahun, perhatikan sepanjang 5 tahun ketika disirami, ketika dirawat, tak menunjukkan pertumbuhan apapun di atas tanah selama kurang dari 5 tahun. Meskipun disirami, meskipun diperhatikan. Selama 5 tahun apa yang dia lakukan? Dia terus berakar ke bawah. Memang selama 5 tahun dia tidak muncul ke atas permukaan tanah. Tapi begitu setelah 5 tahun, hanya dalam waktu hitungan 5 minggu, dia langsung bertumbuh menjulang tinggi. Sampai 90 kaki atau sekitar 30 meter. Dia menjulang dengan sangat tinggi. Dan diterpa oleh angin keras pun dia tidak patah, dia tetap kokoh. Karena tekanan yang dia hadapi selama 5 tahun membuat dia berakar dengan begitu kuat ke dalam. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita menuju visi mimpi daripada Tuhan. Dan saya bersyukur ketika gembala kita Pastor Philip Mantova mencanangkan The Year of Dreams and Visions. Saya yakin ada sebuah mimpi visi yang begitu besar. Dan kalau Tuhan berbicara mengenai visi mimpi pasti seluruh aspek hidup kita. Dia mau pakai pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, pernikahan kita, pelayanan kita. Visi mimpi seluruh aspek begitu besar. Meskipun spirit Yebus dia menekan kita seolah-olah supaya menginjak kita dan mati. Tapi di balik tekanan itu justru Tuhan izinkan terjadi. Membuat kita makin lama makin kuat. Memproses kita berakar ke dalam seperti bambu China. 5 tahun baru dia bertumbuh puluhan meter tingginya. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh karena itu kalau kita berjumpa dengan tekanan, jangan langsung antipati lalu kita meresponnya dengan salah. Justru dalam tekanan kita bisa bertumbuh dengan pesat. Dan kita akan belajar dari satu orang tokoh di Alkitab namanya Daud. Mari kita perhatikan di dalam satu babak kehidupannya.
Dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama, babak kehidupan Daud yang gak enak Bapak Ibu Saudara, dan bukan hanya kali ini saja, nanti saya ceritakan. 1 Samuel 30 ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklak. Lalu Daud itu dari mana? Daud itu baru saja dia join dengan bangsa Filistin, bangsa musuh. Karena dia tidak diterima oleh bangsanya. Sejak Daud diurapi umur 17 tahun jadi raja, sejak hari itu. Jangankan promosi mendekati dia jadi raja. Jangankan jalan naik ke atas, jalannya makin turun ke bawah. 13 tahun dia diproses. Dari umur 17 tahun dia diurapi jadi raja oleh Samuel. 13 tahun sampai dia usia 30 tahun baru visi mimpi Tuhan digenapi. Dari mana Daud sebelum ke Siklak? Dia baru saja join dengan bangsa musuh. Kondisi yang gak enak. Maju kena mundur kena, di bangsanya dia tidak diterima. Dia join ke bangsa musuh pun tidak diterima. Dan Daud baru akhirnya kembali ke Siklak, markas besarnya. Heran selesai Daud diurapi dengan pengurapan itu oleh Samuel. Seolah-olah dia jadi magnet tekanan, magnet masalah. Saya bayangkan Daud belasan tahun Bapak Ibu Saudara. 13 tahun dia diproses, saya bayangkan dia. Dia berpikir apa yang salah dengan dirinya. Seolah-olah tekanan terus yang dia hadapi. Dia merasa apa sih, aku kok jadi magnet masalah. Bertahun-tahun dia dikejar-kejar mau dibunuh. Janji Tuhan seolah-olah makin jauh di dalam perjalanan hidupnya. Tapi kalau kita belajar Alkitab 1 Samuel 30 ini jadi chapter terakhir. Sebelum 1 Samuel 31 Saul mati dan bukan campur tangan Daud. Dan setelah itu janji Tuhan digenapi. Tapi Daud dari setiap fase di dalam kehidupannya. Tekanan demi tekanan yang dia hadapi. Dia belajar meresponi dengan benar Bapak Ibu Saudara. Sampai tiba dia di chapter terakhir pasal 30. Jangan putus asa di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita berjalan di dalam penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Mungkin ini chapter 30 kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan pasal 31 yang menghalangi kita Tuhan singkirkan. Dan masuk 2 Samuel. Daud menjadi raja atas Israel, visi dan mimpi Tuhan digenapi. Ini chapter terakhir. Ini ujian terakhir. Kalau ada ujian harap bersabar. Kalau kita masih ingat ada ujian Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih kecil, masih sekolah. Ujian, siapa sih yang senang ujian? Gak suka semua ujian. Tapi ujian itu membawa kita naik kelas kan, naik level. Ini ujian Daud yang terakhir chapter 30. Daud meresponi dengan benar. Tekanan apa yang kita hadapi hari ini? Di dalam kondisi fisik kita sakit penyakit. Dalam kondisi keuangan pekerjaan kita. Dalam keluarga kita, dalam pelayanan apa. Tekanan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau tekanan itu karena dosa kesalahan kita, gak ada jalan lain, kita harus bertobat. Tapi kalau kita sudah flashback ke belakang, evaluasi diri, semuanya oke. Kita belajar untuk berjalan takut dan gentar akan Tuhan. Masih ditekan kiri kanan, bawah, atas juga. Di balik semua tekanan itu Tuhan mau memperlebar kapasitas kehidupan kita. Dan Daud memasuki chapter terakhir sebelum 1 Samuel 31 Saul mati. Tanpa campur tangan dia gak usah mengotori tangannya untuk masuk ke dalam penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Tuhan izinkan tekanan demi tekanan terjadi. Dan di balik itu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau suka olahraga, kalau Anda suka memperbesar otot, kalau memperbesar perut, semua kita mahir sepertinya. Tapi kalau masalah memperbesar otot itu diperbesar, tahu caranya? Anda perlu mengangkat beban yang lebih berat supaya ototmu robek. Ketika otot robek, dia recovery, dia tambah besar size atau volumenya. Itulah caranya orang makin lama ototnya makin besar. Kalau perut kita bisa cerita bagaimana kita memperbesar perut. Pokoknya makan sembarangan saja perut kita tiba-tiba besar. Otot rohani kita, kapasitas rohani kita.
Dia izinkan pressure, tekanan. Supaya otot rohani kita makin besar. Sehingga kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Visi, mimpi, the year of dreams and visions. Yang besar itu kita bisa tampung di pundak kita. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Itulah caranya dia izinkan tekanan. Ternyata dia gak jahat. Di balik itu Tuhan sedang menyiapkan kita seperti pohon bambu China tadi. Akarnya terus ke bawah. Supaya ketika dia menjulang tinggi 90 kaki, diterpa angin pun dia tidak patah. Dia tetap kokoh berdiri. Tuhan gak mau setelah kita mengalami penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Setelah kita mengalami promosi, setelah kita mengalami kemuliaan yang makin besar. Lalu kita goyah, kita patah, kita hancur. Karena memang benar kalau kita jatuh dari tempat ketinggian yang lebih tinggi. Lebih parah memang akibatnya. Dibanding kita jatuh hanya sekian, mungkin setengah meter saja. Mungkin yang memar-memar sedikit, coba 30 meter kita jatuh. Bisa-bisa kita meninggal dunia. Tuhan gak mau setelah visi dan mimpinya digenapi. Akhirnya kita tidak mampu menghandlenya. Akhirnya kita lah yang hancur. Karena berkat, karena promosi yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan memasukkan kita di dalam 1 Samuel 30, chapter 30 kita. Bersabar, bertekun. Dia sedang memperlebar kapasitas hidup kita. Memperlebar kapasitas hati kita. Memperbesar otot rohani kita. Supaya kita mampu menghandle setiap kepercayaan, setiap tanggung jawab. Visi mimpi yang begitu besar. Jadi Daud baru saja kembali ketika dia ditolak oleh bangsa musuh. Tapi puji Tuhan, dia gak perlu akhirnya terjadi pergolakan batin kan. Masa dia ikut dengan bangsa musuh menyerang bangsanya sendiri. Bingung Daud. Oleh Saul ditolak, oleh bangsa musuh ditolak. Tapi itulah cara Tuhan menyelamatkan dia. Karena dia bingung mau kemana. Saul gak menerima dia. Bangsa musuh pun gak terima dia. Tapi dengan cara demikian Tuhan sedang menyelamatkan. Tuhan kalau bekerja itu unik. Tuhan kalau bekerja itu di luar pemahaman pemikiran kita. Oleh karena itu bersyukurlah kalau kita dituntun oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya. Bahkan di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut sekalipun. Gada dan tongkat Tuhan menyertai kita. Di bawah tekanan pun. Itu fungsinya sesuatu yang baik bagi kita. Ayat yang kedua kita perhatikan, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Belasan tahun Daud, pengalaman dia ditekan itu sangat-sangat dia itu penuh dengan tekanan. Sampai di ujung bahkan istri anaknya pun tak ada lagi di sampingnya. Kalau anak kita masih kecil Bapak Ibu Saudara, anak kita sakit ya, kalau anak kita besar pun anak kita sakit ya, kita pasti juga sebagai orang tua dunia serasa mau runtuh ya. Apalagi kalau penyakitnya penyakit yang langka, penyakit yang susah disembuhkan. Saya jadi ingat anak pertama saya Darren waktu itu usia 1 tahun. Kena demam berdarah 2 kali. Masuk rumah sakit, harus diinfus. Dikasih papan, diinfus. Kemudian dililit dengan perban supaya gak ditarik. Seharian gak bisa tidur di rumah sakit, itu harus tidur di atas perut mamahnya gitu, istri saya. Baru bisa tidur. Kita berjaga-jaga terus doain terus. Anak pertama baru 1 tahun. Sakit demam berdarah. Rasanya dunia mau runtuh. Lalu anak yang kedua waktu itu kita getaway dengan full timer ke Singapura, ke Malaysia. Waktu di Malaysia anak kami yang kedua itu demam. Lalu akhirnya memang waktunya untuk pulang ke Indonesia. Lalu setelah pulang dia masih demam, segera kita bawa ke rumah sakit. Karena biasanya kalau dia demam waktu itu umur 1 tahun juga. Kalau diajak ketawa, guyonan, bercanda dia masih meresponi. Itu dia lemas gitu. Diajak ngobrol dia lemas. Diangkat tangannya sudah dia lemas. Wah ini kita buru-buru bawa ke rumah sakit. Lalu dia harus masuk ke NICU, ke bagian ruang gawat daruratnya untuk seorang bayi dan lain sebagainya. Di situ kita di luar itu deg-degan gitu. Doain meskipun dokter menghandle dengan begitu cepat.
Kalau kita melihat anak kita, bahkan anak kita sudah besar pun juga kalau mereka sakit, ya dunia serasa mau runtuh juga. Saya coba bayangkan Daud ini belasan tahun sudah hidup penuh tekanan dan di dalam tekanan yang terakhir. Dia gak bisa ketemu dengan istri, dengan anaknya. Betapa menjadi sebuah fase kehidupan, saya pikir dia ada di lembah kehidupan. Gak mudah. Dan sekaligus pesan moral juga bagi kita berbicara mengenai pentingnya menjaga hubungan atau relationship. Kondisi yang pertama, hargai keberadaan orang-orang di sekeliling kita. Hargai orang tua kita. Hargai pasangan kita. Jangan habiskan waktu-waktu kita bertengkar melulu dengan pasangan kita. Curiga melulu. Hargai orang-orang di sekeliling kita karena gak selamanya loh kita ada dengan mereka atau mereka ada dengan kita. 5 tahun yang lalu mami kandung saya meninggal dunia, almarhum kena sakit liver. Dan di beberapa minggu sebelum Tuhan panggil almarhum telepon saya, dia berkata, "Nat, tolong doakan, perut mama sakit sekali." Tanpa disadari itu adalah suara terakhirnya mama saya. Saya asli kota Bandung, Jawa Barat. Saya hari ini tinggal di Semarang, di Jawa Tengah. Jadi gak bisa langsung ketemu dengan mama. Saya hanya dengar lewat telepon suara mama, saya doakan. Dan itu suara terakhir. Seminggu kemudian mama gak ada. Dalam perjalanan hidup kita hargai demikian rupa orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, jadi orang yang bawa keuntungan, bukan merugikan orang lain. Punya prinsip yang demikian. Kalau orang ketemu dengan kita, bukan kita porotin, bukan kita ambil sesuatu. Tapi sebisa mungkin kalau kita gak bisa memberkati orang, jangan nyusahkan mereka. Tapi kalau bisa memberkati gak selalu harus ngasih duit. Berikan doa, berikan nasihat. Berikan konseling, membimbing, menuntun, menasehati. Dan yang ketiga, kuasai perasaan sehingga tidak terhanyut pada hal-hal yang kontraproduktif atau yang tidak produktif. Itulah cara kita melihat betapa hubungan relationship begitu penting. Kembali dalam kisah Daud, istri dan anak-anaknya ditawan. Dan bangsa Amalek yang menawan, itu bangsa perang Bapak Ibu Saudara. Pasti pikiran Daud berkecamuk. Jangan-jangan istriku, anak-anakku sudah diapa-apakan. Daud di dalam posisi yang paling bawah. Padahal belasan tahun pun dia ngalami tekanan. Kenyang dia dengan tekanan, dengan pressure. Apakah sudah berhenti Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saking besarnya tekanan itu sudah gak mampu lagi nangis. Gak mampu lagi neteskan air mata. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang keenam, ternyata gak berhenti sampai di situ. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Waktu itu Daud menjadi pemimpin 600 orang. 600 orang itu dari mana Bapak Ibu Saudara? 400 dari Gua Adulam. Gua Adulam seperti apa orangnya? Alkitab kita menjelaskan mereka sakit hati, dikejar tukang piutang, punya hutang berarti mereka dalam masa kesukaran. 400 orang loser, pecundang, gak punya masa depan. Daud sendiri waktu itu jadi pelarian. 400 orang itu pikir senasib kita sama Daud. Tapi Daud punya kualitas yang berbeda. Di tangan mahirnya Daud, 400 orang itu jadi tentara yang hebat. Akhirnya menjadi rakyatnya. Jadi bisa dibilang Daud itu sangat berjasa atas 400 orang. Dalam perjalanannya Tuhan tambahkan jadi 600. Jadi sewaktu di Siklak, Daud itu rakyatnya 600 dan pasukannya luar biasa. Dan Daud berjasa atas hidup mereka. Tapi gak berhenti tekanan yang Daud alami. 600 orang semuanya sudah siap-siap berlutut, mau ngambil batu, mau lempari Daud dengan batu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang kita tahu kita telah berjasa, entah mungkin orang itu dulu orang miskin lalu kita kasih kerjaan, hari ini sukses. Atau dulu orang itu misalnya gak bisa sekolah, kita sekolahkan, kita kuliahkan.
Atau apapun kita layani orang itu, lalu orang itu menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik daripada masa lalu. Lalu orang itu mengkhianati atau menikam kita dari belakang atau berbuat yang jelek, berbuat jahat kepada kita. Gimana kira-kira perasaan kita? Padahal kita telah sangat berjasa, telah sangat berjuang untuk seseorang atau beberapa orang itu. Tapi benarlah firman Tuhan, upah kita itu datang bukan dari manusia. Amin Bapak Ibu Saudara, upah kita itu datang dari Tuhan. Manusia itu boleh melupakan jasa-jasa kita. Kalau kita di dalam posisi orang lain menolong kita, jangan lupakan jasa orang itu. Tapi kalau kita di dalam posisi yang menolong seseorang kita dilupakan, jangan sakit hati. Saya yakin upah dari Tuhan itu gak akan hilang. Orang lain boleh melupakan jasa kita. Tapi saya yakin berkat upah promosi itu Tuhan bisa perintahkan persis ke alamat kehidupan kita. Asal jangan alamat palsu karena kita punya kepalsuan juga di dalam hati. Sepanjang kita punya kemurnian, alamat hidup kita benar bukan alamat palsu. Berkat promosi itu bisa nyampe tepat di depan rumah kita. Tak dikurangi oleh siapapun, oleh kuasa kegelapan manapun, gak bisa diambil sedikit pun jatahnya. Persis akan ada di depan pintu rumah kita di dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita boleh dilupakan. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu Saudara ada yang dilupakan jasanya. Mungkin orang tua, anak-anak kita hari ini punya pendidikan yang tinggi. Padahal dulu pendidikan kita sebagai orang tua, kita mungkin lulusan ya ala kadarnya dulu karena pergumulan ekonomi. Kita usahakan hari ini anak-anak kita punya pendidikan yang baik. Anak kita dewasa lalu malah kurang ajar sama kita. Doakan mereka. Saya yakin kalau ada orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang cinta akan Tuhan. Orang tua yang sungguh-sungguh akan Tuhan mendoakan anaknya. Apalagi selama anaknya kecil itu dididik dengan benar. Saya yakin Tuhan mampu menuntun anak-anak kita itu kembali kepada kita. Dan kita orang tua hari ini kita mungkin merasa, loh anak kita itu malah kurang ajar. Melupakan setiap jasa-jasa kita. Atau kita posisi apapun hari ini. Orang yang telah ditolong, orang yang telah dibantu kita. Orang yang telah diangkat hidupnya lewat hidup kita. Dan hari ini kita dilupakan. Kadang loh Bapak Ibu Saudara. Kalau di tengah-tengah itu ya. Saya kok merasa kadang Tuhan izinkan terjadi juga. Kadang-kadang seolah-olah kita dilupakan. Kita tidak diapresiasi. Supaya terjadi detoks ilahi dalam hidup kita. Saya tahu apresiasi, pujian itu penting, evaluasi juga penting. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Kalau kita diapresiasi, dipuji, jangan hanyut terhadap pujian itu sehingga kita akhirnya hilang, terbuai. Tapi kalau kita dilupakan, jangan sakit hati, jangan marah. Saya yakin di balik semua peristiwa, asalkan bukan karena kita sengaja berbuat dosa, asalkan bukan karena kita sengaja meninggalkan Tuhan, asalkan bukan karena kita sengaja pergi jauh, untuk kita berontak. Sepanjang kita belajar taat. Sepanjang kita belajar berjalan di dalam kehendak dan anugerahnya. Kadang dilupakan orang itu mungkin sesuatu yang baik buat kita. Supaya kita tahu bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan kan. Kemuliaan bukan bagi dua kan. Antara kita dengan Tuhan atau bagi rata. Kemuliaan kan hanya bagi Tuhan. Karena Dialah yang mengerjakan segala sesuatu. Oleh Dia, dari Dia. Dan kembali untuk Dia. Daud waktu itu saya bayangkan 13 tahun sudah kenyang dengan tekanan. Entah dia merasa magnet apa dia masalah tekanan. 600 orang dia sudah berjasa. Mungkin sambil lihat wajah-wajah orang itu yang juga sedih, pedih. Menangis, bahkan sampai sudah gak bisa lagi menangis. Mereka siap-siap mengambil batu. Mungkin Daud sekilas melihat wajah mereka satu persatu. Saya bayangkan Daud mungkin ingat kejadian demi kejadian, mungkin gak detail. Tapi satu persatu orang-orang itu bagaimana Daud mungkin menasehati, menuntun, membimbing, mengajari, mendoakan, mengingatkan mereka soal Tuhan. Secara dengan begitu singkat mungkin Daud lihat wajah mereka satu persatu. Daud telah berjasa mengukir sesuatu di dalam hidup mereka. Tapi apa yang Daud terima? Yang Daud terima justru pengkhianatan. Apakah cerita Daud mungkin mirip dengan cerita kita hari-hari ini?
kembali ketika Tuhan izinkan tekanan. Meskipun ada roh Yebus yang coba menekan, menginjak. Spirit kuasa kegelapan berpikir ketika kita diinjak, ditekan dengan keras kita mati. Tapi salah. Menekan, menginjak anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan justru makin bertumbuh. Saya ingat Keluaran pasal pertama. Kisah sebelum Musa lahir ditulis demikian. Ketika muncul seorang Firaun yang tidak kenal Yusuf, orang Israel makin ditindas. Dan kalau kita baca Keluaran pasal pertama itu makin ditindas, makin bertambah banyak orang Israel. Oleh karena itu saya yakin meskipun spirit Yebus, kuasa kegelapan coba menekan, menginjak kita dengan keras. Dia pikir kita seperti benih yang mati. Seperti bambu China yang mati, gak muncul di permukaan. Jangan salah, di bawahnya berakar dengan kuat. Berakar dalam Kristus kita semua dengan kuat. Sehingga ketika the year of dreams and visions, visi dan mimpi Tuhan digenapi, muncul di permukaan. Kita tetap kokoh berdiri Bapak Ibu Saudara. Makin Israel, bangsa Israel makin ditindas, makin lama makin bertambah-tambah. Makin banyak sehingga Firaun harus buat kebijakan. Pokoknya bayi yang laki-laki harus dibunuh semua. Dia ketakutan bagaimana caranya ditekan. Justru anak-anak Tuhan makin bermunculan, makin kuat, makin hebat. Jadi jangan anti dengan tekanan yang kita jalani. Jangan anti dengan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan anti. Kalau kita berdosa, kalau kita jahat harus bertobat. Tapi kalau kita sudah jaga hidup kita tetap ditekan. Mungkin kita sedang masuk dalam chapter 30. 1 Samuel persis seperti chapter yang Daud hadapi di waktu dia di Siklag. Dia dilupakan. Pasukannya sudah mau membunuh pemimpinnya sendiri. Tapi di dalam ayat yang sama, apa responnya Daud? Ayat yang ke-6, bagian yang B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Tekanan boleh ada menghimpit kita kiri kanan, depan belakang. Tapi masih ada jalan ke atas. Daud menguatkan kepercayaannya. Dan ayat ini menunjukkan gaya hidup Daud yang gak pernah berubah. Kalau kita perhatikan nanti di rumah, baca pasal-pasal sebelumnya. Daud itu gaya hidupnya ya kayak begini. Selalu apa-apa dia tanya Tuhan. Selalu apa-apa dia limpahkan kepada Tuhan. Dia curhatnya kepada Tuhan. Dia minta kekuatannya kepada Tuhan. Dia punya gaya hidup yang demikian. Jadi ini kebiasaannya Daud. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kebiasaan apa yang kita sudah bangun? Kalau kebiasaan kita bersungut-sungut, kebiasaan kita berontak, kebiasaan kita protes. Ya ditekan, nanti kebiasaan itu juga yang muncul. Tapi kalau kebiasaan yang kita bangun, disiplin yang kita bangun adalah apa-apa sedikit kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Apa-apa sedikit kita selalu melibatkan Tuhan. Tekanan yang hebat pun muncul, disiplin inilah yang keluar di dalam hidup kita. Daud sudah membangun gaya hidup yang demikian. Jadi peristiwa Siklag chapter terakhir ini yang dia hadapi, gaya hidup mengandalkan Tuhan itu dia sudah bangun sepanjang belasan tahun di dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bangunlah kebiasaan disiplin rohani yang benar. Di gereja ini kita diajarkan bagaimana kita merenungkan Alkitab kita. Ada I Love My Bible. Mumpung baru bulan kedua tahun 2022. Punya disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan. Dituntun oleh aplikasi kita GMS. I Love My Bible. Ikuti Bapak Ibu Saudara. Karena gaya hidup yang kita bangun nanti menentukan ketika kita ditekan. Apa respon kita? Salah berespon. Celakalah, matilah betul benih yang diinjak oleh spirit Yebus itu. Tapi kalau gaya hidup yang benar, disiplin yang benar yang kita bangun. Selalu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang Daud lakukan. Disitulah dia menemukan chapter 30 berakhir. Masuk chapter 31 pembelaan Tuhan. Dan akhirnya visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi di dalam kehidupan Daud. Saya senang sekali kalimat ini mengajarkan kepada kita. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tekanan sebesar apa yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Kuatkan kembali kepercayaan kita kepada Dia. Hanya itu satu-satunya jalan sehingga membuat kita bisa menang. Menghadapi situasi kondisi apapun.
Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kalau Tuhan izinkan terjadi juga menimpa kita. Rancangan kita mungkin secara pekerjaan, secara keuangan, segala hal. Seolah-olah langsung dibatalkan lewat pandemi yang demikian. Tapi kembali bukankah membuat kita akhirnya belajar kembali rendah hati? Mencari Tuhan kembali, mengandalkan Tuhan kembali, menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan dia disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Matius 1 disebut bahwa Tuhan itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan Matius pasal 28, Tuhan kita konsisten. Dia berkata, pergilah jadikanlah murid, semua bangsa murid. Dan ketahuilah katanya apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah kita konsisten, dia lahir disebut Immanuel. Sebelum dia terangkat ke sorga pun dia disebut Allah beserta dengan kita. Dan dia menuntun kita dalam perjalanan hidup kita tahun 2022 ini. Di dalam the year of dreams and visions. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur di gereja ini kita diajari untuk mengandalkan Tuhan. Ibadah yang seperti ini mengingatkan kita kembali di connect group pun. Kita dimuridkan, kita dijaga. Demikian kita bersyukur. Tuhan itu betul-betul gak pernah meninggalkan kita. Kuatkan kembali kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan. Mungkin sedikit lagi. Mungkin 1 chapter lagi. Mungkin 1 hari lagi. Mungkin 1 minggu lagi. 1 bulan lagi. Atau saya gak tahu berapa bulan lagi. Tuhan menggenapi visi dan mimpinya. Tapi jangan menyerah di bawah tekanan. Justru tekanan membuat kita bertumbuh pesat. Untuk selesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi jawaban Tuhan memang kalau sesuai dengan kehendak dia jawab iya. Kalau tidak, berarti dia punya versi yang terbaik. Dan tentu saja dia jawab sesuai dengan waktunya. Pasti Tuhan itu gak pernah mengabaikan setiap permohonan dan doa kita. Dia dengarkan. Dan kalaupun ada jawaban-jawaban doa yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Karena dia selalu tahu yang terbaik. Dan ketika Daud menguatkan kepercayaannya, membawanya ke dalam doa. Tuhan menjawabnya. Dan akhirnya Daud mengejar bangsa musuh itu. Tuhan menjagai dan menuntun kita. Kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Long story short, langsung lompat ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Perhatikan ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Gak ada yang hilang ternyata. Meskipun bangsa Amalek, bangsa musuh. Bangsa yang begitu kejam. Bangsa yang bengis. Tapi saya yakin ada perlindungan Tuhan di sana. Dalam setiap tempaan hidup kita, dalam tekanan hidup kita. Mungkin kita berhadapan dengan tekanan yang kita pikir akan menggencet dan menghancurkan hidup kita. Tuhan membuat perlindungan yang sempurna di dalam kehidupan Daud, bangsanya, keluarganya, maupun pasukannya dan keluarga pasukannya. Tuhan buat perlindungan yang luar biasa itu. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan di dalam hidup Daud. Daud merampas kembali setiap apa yang telah dicuri oleh iblis.
Bapak Ibu Saudara, apa yang telah dicuri oleh iblis, oleh masa lalu kita mungkin karena ketidaktaatan kita. Ketika kita berjalan kembali di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biarkan semuanya itu dikembalikan Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Karena didapati kita mau kembali berjalan di dalam rencana dan kehendak Dia. Bagi Tuhan tidak sukar menolong. Dengan sedikit orang, dengan banyak orang. Daud berperang, akhirnya dia bawa 400, yang 200 tinggal. Tuhan memberikan kemenangan yang besar di dalam hidup dia. Dan bukan hanya kemenangan itu saja yang penting. Kembali itu adalah pasal yang terakhir di mana Tuhan izinkan tekanan ujian yang terakhir dalam hidup Daud. Kalau kita perhatikan 1 Samuel 31, Saul akhirnya mati di medan peperangan, di medan pertempuran. Akhirnya posisi kerajaan, posisi sebagai raja diberikan di dalam hidup Daud. Perjalanan kehidupan Daud 13 tahun yang isinya penuh tekanan. Akhirnya sampai kepada titik yang akhir. Visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi. Dan dia diangkat menjadi raja atas Israel. Sudah berapa tahun kita menantikan visi dan mimpi Tuhan? Atau menantikan jawaban doa? Jangan lepaskan iman kita. Karena besar upah yang menantikan kita. Dari riwayat Daud di Siklak. Ada tiga aplikasi sederhana yang kita bisa kerjakan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sehubungan dengan perjalanan kita di dalam the year of dreams and visions. Yang pertama tentu saja jangan menyerah di dalam tekanan. Tekanan justru adalah cara Tuhan memperlebar kapasitas hidup kita. Memperbesar otot rohani kita. Sehingga kita siap dipercaya Tuhan hal-hal yang makin besar. Karena makin besar, makin tinggi seseorang diangkat ke atas. Makin besar juga angin yang menerpanya. Pertanyaannya, kuat nggak kita diterpa angin yang begitu rupa? Sehingga lihat tekanan sebagai sebuah proses. Untuk memperlebar kapasitas hidup kita. Sehingga jangan menyerah dalam tekanan. Yang kedua, bertindak dengan aktif. Jangan menjadi pasif. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bagian kita. Entah kita peran kita sebagai suami istri dalam pernikahan, orang tua di dalam keluarga kita, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang business owner, sebagai seorang student, apapun. Di dalam tekanan pun bertindak aktif. Jangan pasif. Sama seperti Daud bertanya Tuhan, Tuhanku kejarkah gerombolan Amalek? Tuhan berkata kejar. Daud tidak biarkan tekanan itu menghentikan langkah hidupnya. Tidak membuat dia mati kutu, mati langkah. Dia tetap bergerak melakukan hal yang diperlukan. Dan aplikasi yang terakhir tentu saja libatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, kita akan memperoleh segala sumber daya yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Untuk berjalan mencapai visi Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Spirit Yebus, roh kegelapan berusaha menginjak kita. Pikirnya supaya kita mati. Justru Tuhan pakai tekanan yang sama. Untuk memperlebar kapasitas hidup kita. Untuk membawa kita naik dan bukan turun. Supaya visi dan mimpi Tuhan digenapi sampai tuntas, sampai selesai dalam hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pelayan praise and worship. Mari maju ke depan. Tuhan, terima kasih. Buat anugerah-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tekanan demi tekanan kami hadapi di dalam perjalanan iman kami ya Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami. Kami tahu di balik tekanan Tuhan justru bekerja. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Untuk memperlebar kapasitas roh kami. Memperkuat otot rohani kami. Sehingga pada saatnya visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi. Didapati kami mampu menghandle setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama.